Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah masuk tenggelam di dalam lautan nur, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, maka masih hanya ada dua. Pertama, mati tiada, tidak pernah pulang dan hidup lagi, karena memang telah binasa. Yang ada hanyalah nur zat. Kesadaran hamba, kesadaran aku, kesadaran apapun yang bersifat hamba selain Allah sudah tiada. Yang ada cuma hanya Allah. Kalaupun ada kehidupan, maka kehidupan Allah kamil mukamil, mulai daripada nur sampai kepada jiwa dan napas, turun sampai ke batang tubuh, darah, daging, tulang, kulit, urat dan bulu, semuanya nur, semuanya Allah. Maka kamilah mukamil seseorang. Kesadaran hamba telah fana, kesadaran hamba telah lebur, kesadaran hamba dirinya sebagai hamba sudah tiada. Yang ada adalah perjalanan Allah, yang adalah pergerakan Allah, yang adalah kehidupan Allah, yang adalah penglihatan Allah, pendengaran Allah, pikiran Allah, semuanya adalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang ada, Allah subhanahu wa ta'ala yang zahir, Allah subhanahu wa ta'ala yang batin, Allah subhanahu wa ta'ala yang batang tubuh, Allah subhanahu wa ta'ala yang nafas, Allah subhanahu wa ta'ala juga yang jiwa, Allah subhanahu wa ta'ala juga yang nur, Allah subhanahu wa ta'ala yang zat. Sudah tiada. Keberadaan diri di dalam proses nurun ala nurin bukan fikiran, bukan diskusi, bukan perenungan, bukan pengkajian. Keberadaan diri nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, cahaya tenggelam di dalam cahaya, adalah merupakan kelakuan, adalah merupakan perjalanan faktual, adalah merupakan perjalanan yang dirasakan, disadarkan, menjadi tidak sadar dan menjadi tidak rasa. Adalah sebuah perjalanan yang dialami sendiri, bukan berada jauh dari pikiran. Perjalanan nurun ala nurin adalah merupakan ilham hidayah. Semuanya keinginan dan kehendak daripada zat yang tiada tetapi ada. Perjalanan nurun ala nurin adalah merupakan iradat, kemauan, keinginan, inisiatif, keputusan otokratis, keputusan otokrasi daripada zat yang maha tinggi terhadap zahirnya. Zahirnya yang terdiri dari sifatnya, zahirnya yang terdiri daripada nafasnya, zahirnya yang terdiri daripada batang tubuhnya. Oleh karena itu tiada lagi batang tubuh yang sadar akan dirinya sebagai batang tubuh. Tiada lagi nafas dan jiwa yang sadar akan dirinya sebagai nafas dan jiwa. Tiada lagi nur yang sadar akan dirinya sebagai nur sifat. Tetapi semuanya adalah merupakan liputan, kuasa, pelukan, jubah, pakaian yang menyelimuti adalah zat yang maha tunggal, ahdatul wujud, wahdaniyatul wahdah, zat yang tidak terjangkau oleh akal dan pikiran hamba, zat yang tidak terjangkau oleh apapun jua, kecuali keinginan dirinya sendiri yang mengunjungi, yang menjangkau. Insya Allah, sebuah kepatuhan, ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang hamba yang hina al-fakir yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah dipandang secara akademisi. Cara kita berguru kepada ilmu hakikat ini, kepada seorang mursyid, janganlah kita pandang dan berparadigma akademisi seperti seorang mahasiswa yang berguru kepada dosennya, seorang murid kelas berguru kepada guru kelasnya. Sebuah kepatuhan dan ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala bukan merupakan kaidah, ketetapan, kepatuhan dan ketaatan yang diatur, yang disengajakan, yang dirancang, di planning dalam program tata tertib dan tatib, berkaidah dan beradab serta berakhlak.
Tetapi di dalam belajar ilmu hakikat ini adalah bahwa kepatuhan itu tercipta dan diciptakan serta digerakkan, diiradati, dikehendaki secara otokratif oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga taatnya, patuhnya seorang hamba kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan laduni, dalam keadaan daya energi gaib yang muncul secara spontan dan refleks yang disebut dengan jadab mujadab. Itulah ilham, itulah wahyu, itulah hidayah, sebuah energi kekuatan dahsyat yang memeluk dan meliputi hamba sehingga kepatuhan itu tercipta dengan sendirinya. Kepatuhan yang muncul dan diproduksi dalam keadaan bukan kesadaran hamba, tetapi kepatuhan yang tercipta dan diciptakan dalam kesadaran spontan dan refleks majadub jadab atas dasar otokrasi kehendak otoriter Allah Subhanahu wa taala. Kita ibarat benda mati yang diremoti. Kita ibarat robot yang dihidupi. Itulah sebenarnya pengejawantahan daripada cara beradab dan berakhlak seorang murid terhadap gurunya, seorang murid terhadap mursyidnya di dalam belajar ilmu hakikat. Beda dengan belajar ilmu dunia akademisi. Kalau kita belajar ilmu dunia secara akademisi, paradigma akademisi, maka bisa jadi kita jadikan sebagai guru kita adalah merupakan teman diskusi, sahabat perbincangan, teman pengkajian, dan kadang sampai tingkat klimaks dan puncaknya kita jadikan sebagai rivalitas di dalam media berpikir ataupun metode berpikir. Sebuah metodologi naif yang kurang beradab bila ditinjau dari segi filosofis hakikat. Oleh karena itu proses peleburan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, tidak bisa kita samakan dengan sebuah perjalanan penyatuan antara material dengan material, makhluk dengan makhluk dalam kondisi sadar menyatu dan fana di dalam sadar. Tetapi hal yang berada di luar jangkauan logika, berada di luar jangkauan rasionalisasi berpikir, sesungguhnya nurun ala nurin, cahaya lebur di dalam cahaya, cahaya di dalam cahaya, cahaya di atas cahaya, adalah merupakan sebuah tingkat rahasia yang paling tinggi dalam kondisi nuansa ghaibiyah yang hanya bisa dibuktikan ketika rahasia bertemu rahasia, ketika ayahandaku, bundaku dan anandaku sendiri melakoni, mengalami dan merasakan, sendiri tenggelam di dalam hawa dingin, sendiri tenggelam di dalam hawa panas. Maka anandaku, ayahandaku, bundaku sudah tiada, yang ada hanyalah dingin, yang ada hanyalah panas. Sementara keberadaan anandaku, ayahandaku dan bundaku berada di dalam dingin dan panas, anandaku, ayahandaku dan bundaku tidak menyadari bahwa anandaku, ayahandaku dan bundaku sedang berada di dalam panas, sedang berada di dalam dingin. Karena sudah hancur lebur, yang ada hanyalah dingin, yang ada hanyalah panas. Dan kita bukan berada di luar area panas, bukan berada di luar area dingin sehingga menjadi tempat kajian kita, tempat objek pengkajian kita, tempat objek untuk kita analisa dan kita tinjau dengan paradigma berpikir kita yang terbatas ini. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, apabila orang bertanya engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu menjadi urusanku kecuali aku berikan engkau ilmu hanya sedikit. Maka batasan kajian kita hanya sampai di kalamnya, batas dan kajian kita hanya sampai di ilmunya, batas dan kajian kita sampai di hayatnya, sampai di sifat-sifatnya saja, yaitu Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad tenggelam di dalam zat Allah, maka wallahu alam bisyawab. Itulah adabnya kita, itulah akhlaknya kita. Ketika kita bermursyid, ketika kita bermahaguru kepada Sang Yang Maha Menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tongkat estafet dan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Robitah Mursyid baginda Nabi
dan sebuah tongkat amanah estafet yang diberikan Robitah Mursyid baginda Nabi kepada warisatul anbiya, ulama, murabbi dan mursyid-mursyid ini adalah merupakan sebuah cerminan tentang bagaimana caranya kita yang berguru sebagai murid lebur dan fana dari seorang hamba ke dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak sedikit tipis perbedaan paradigma ini apabila ditinjau dengan tingkat sosial berpikir kita yang rendah dan sempit. Ada yang salah menerjemahkan karena sempitnya berpikir secara sosial, maka dia akan musyrik dan syirik, mempertuhankan mursyidnya, menjadikan mursyidnya sebagai media yang teragung, tetapi bukan dengan pikirannya, melainkan dengan hatinya. Justru dengan hatinya itulah yang terbaik untuk menuju ke hati mursyid. Karena di dalam hati mursyid ada hati Robitah Mursyid. Di dalam hati Robitah Mursyid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan berkunjung dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali engkau datangi Allah, jangan sekali-kali engkau berkunjung kepada Allah melalui pintu zahir, tetapi masuklah melalui pintu hati. Karena pada pintu hati itulah negeri singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu perenungan yang cukup panjang yang harus kita sadari bahwa ada 3 wadah yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala: akal, hati, dan nafsu. Rasa rivalitas itu akan muncul pada akal pikiran manusia. Rasa ujub, takabur, dan sombong serta keangkuhan sebagai hamba akan muncul pada akal manusia. Rasa rivalitas sebagai keakuan hamba, rasa ujub, takabur, dan sombong, rasa menganalisa diri sebagai hamba yang berbeda material dengan diri zat Allah, itu akan muncul juga di perut, tetapi di hati tidak pernah akan ada. Oleh karena itu maka rahasia besar pada hati ini, sehingga yang perlu kita perhatikan adalah bahwa apabila kita mau menerima amalan apapun juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan kepatuhan dan ketaatan kita sebagai seorang hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita berusaha melihat dengan mata hati, kita berusaha mendengarkan dengan mata hati, kita berusaha menganalisa dan mengkaji dengan pikiran hati. Maka kita akan amalkan pasti sampai kepada pemilik hati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah Ibrahim alaihissalam. Dan standar normalnya memang ketika kita menerima amalan apapun juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, standar normalnya sebagai manusia pasti masih berkutat dan berseputar di sekitar akal dan kajian pikirannya, di otak, di kepala ini. Sampai 3 kali mimpi berturut-turut Ibrahim alaihissalam bersama ananda Ismail alaihissalam. Mereka langsung menatapnya dengan mata hati, mendengarnya dengan telinga hati, kemudian dengan lisan hati mereka berbicara. Maka mereka mengambil keputusan hati bahwa siap mengamalkan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengorbankan nyawa, jiwa, dan raga demi Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Zulhijjah, bulan Ibrahim alaihissalam, bulan Ismail alaihissalam. Oleh karena itu mari kita refleksi kepada diri kita sebagai seorang murid. Ada semacam ujian saja dari diri kita ini. Ketika misalnya saja Abah Mursyid menyampaikan ada amalan amanah kurban misalnya, ada amalan amanah zakat, infak, dan sodakoh misalnya,
Maka masuk pertama adalah kalkulasi pikiran otak kita tentang jumlah, tentang kualitas daripada harta, tentang materi daripada uang, dan segalanya. Kita tidak pernah menerima amalan itu dengan memandang mata hati, dengan mendengarkan telinga hati, dengan memutuskan lisan hati, dan mengambil kebijakan-kebijakan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di singgasana hati. Oleh karena itu kita bisa juga memutuskan dengan menganalisa melalui akal hati bahwa sesungguhnya amanah ini, amalan ini adalah sebagai lambang dan tanda cintaku, baktiku, sembahanku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah hanya meminta kepada kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seekor hewan, bukan nyawa dan jiwa anak kandung kita, seperti Ibrahim alaihissalam. Tapi kita masih berpikir dan berkutat di akal pikiran kita, mampukah kita berkurban sebagaimana kurbannya Ibrahim alaihissalam? Ini hanya salah satu contoh saja bahwa banyaknya kita selalu memandang amalan amanah apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Rasulullahil Karim, melalui ulama, melalui murabi dan mursyid, selalu kita pandang bukan dengan mata hati, selalu kita dengar bukan dengan telinga hati, selalu kita kaji bukan dengan fikiran hati, tetapi selalu kita pandang dengan mata yang di kepala, selalu kita dengar dengan telinga yang di kepala, selalu kita kaji dengan otak dan fikiran yang ada di kepala. Maka jauh akidah kita untuk cepat bermakrifat. Kita selalu memandang makrifat itu adalah mi'raj, perjalanan indah ruhania, dikasih pemandangan ghaibiyah dengan kasaf mukassafah. Kita lupa jalan untuk menuju indahnya pemandangan ghaibiyah, jalan untuk menuju kepada kasaf mukassafah adalah bakti, taatnya raga kita, bakti, taatnya amal kita. Insya Allah akan kita tunjukkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka banyak sekali arwah di alam barzah meminta untuk kembali pulang ke alam bumi hanya untuk bersedekah, hanya untuk berinfak, hanya untuk berkurban harta, jiwa dan raganya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat baik-baik, setiap kali kita selalu berjanji dengan Allah, kita selalu berikrar dengan Allah, kita selalu berhutang dengan Allah. Solatku, hidupku, ibadahku, matiku hanya untukmu ya Allah. Mana buktinya? Mari kita buktikan dengan amal dan kepatuhan taat, dengan menggunakan kajian hati, dengan menggunakan pandangan mata hati, dengan menggunakan pendengaran telinga hati. Itulah kebijaksanaan hakiki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Alif, alif, alif. Akidah kita harus seperti alif, tegak, lurus, setangguh tiang aras Allah Subhanahu wa Ta'ala, lurus dari dahi turun ke hidung, lurus sampai mentok di kemaluan kita. Alif, la haula wala quwwata illa billahi aliyul azim. Amin.